Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini atau pada materi ini saya akan membahas tentang security defense atau network security dari jaringan. Oke, selamat menyaksikan. Nah, pertama itu masalah keamanan. Kenapa sih masalah keamanan itu sangat penting dalam suatu sistem ataupun jaringan? Pertama itu sangat sulit mencapai 100% aman. Terus yang kedua adalah ada timbal balik antara keamanan versus kenyamanan. Jadi sehari-hari kita tuh kalau kita mau ngapain aja pasti kita lebih mentingin kenyamanan ketimbang keamanannya, betul? Contohnya kayak kalian buat website, nah kalian pasti lebih mementingkan interface-nya daripada keamanannya, atau kalian lebih mementingkan UI UX-nya daripada keamanan dari data yang kalian taruh di website tersebut, betul kan? Nah, habis itu definisi computer security itu ada menurut dari Garfinkel dan Spafford, itu computer is secure if you can depend on it and its software to behave as you expect. Itu pengertian dari computer security. Aspek masalah dari security adalah pertama itu firewall ya. Pertama itu firewall, terus antivirus, user authentication, access control, cryptography, assessment, logging, reporting, alerting, certification, and physical security. Nah, ini adalah aspek yang meliputi masalah dari security itu sendiri. Selanjutnya adalah saya akan membahas tentang firewall. Apa sih itu firewall? Firewall adalah suatu mekanisme sehingga suatu klien dari luar dilarang atau diperbolehkan mengakses ke dalam jaringan lokal kita, yang mana di dalamnya yang mana tujuannya adalah untuk melarang atau memperbolehkan akses keluar jaringan, gitu. Oke, firewall adalah suatu mekanisme sehingga suatu klien dari luar dilarang atau diperbolehkan mengakses ke dalam jaringan, atau klien yang berada di dalam dilarang atau dibolehkan untuk mengakses jaringan luar berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh suatu institusi tersebut atau suatu perusahaan tersebut. Seperti contohnya pos satpam di suatu instansi atau perumahan, dia bekerja di layer antara 3 dan 4 bahkan 5 dari TCP/IP model. Nah, ini adalah contoh dari implementasi dari firewall. Nah, tujuannya itu adalah firewall itu memisahkan jaringan internal dari internet, gitu loh. Jadi kayak ada tembok terlebih dahulu, tembok merah namanya juga. Nah, terus firewall itu dirancang untuk melindungi dari outsider supaya tidak memperoleh data sensitif yang ada di jaringan lokal atau di internet lokal. Tetapi firewall tidak dirancang untuk melindungi diri dari serangan insider atau serangan dari dalam. Serangan dari luar itu gampang ngehalaunya, kalau serangan dalam itu susah, karena banyak yang sekarang tuh di jam sekarang itu adalah nusuk dari dalam, betul kan? Nah, insider itu adalah penyerang yang sudah berada di dalam lingkungan sistem tersebut. Bisa jadi kayak orang dalamnya, ataupun sistem kelemahan dari sistem tersebut sudah diketahui oleh orang dalamnya. Selanjutnya adalah firewall tidak dapat melindungi diri dari insider yang berusaha menyalin data ke dalam disket, tape, ataupun flash disk dan membawanya keluar melewati gedung dengan menggunakan kopernya. Jadi kalau insider itu sangat berbahaya ya bagi suatu sistem ataupun suatu data di sistem komputer ataupun jaringan. Itu di kehidupan nyata aja begitu kan, orang dalam itu lebih berbahaya daripada orang luar. Nah, ini arsitektur firewall kayak gini. Pertama itu akses internet dari luar itu kan sebagai untrusted. Firewall ini sifatnya adalah sebagai jembatannya, satpamnya lah. Ini jaringan ini atau internet dari sini itu berbahaya untuk jaringan lokal. Kalau dia tidak berbahaya, maka dikirimkan ke jaringan yang sudah dipercaya atau jaringan lokal yang sudah disetting di firewallnya, kayak gitu. Selanjutnya adalah untuk apa sih firewall itu ada? Itu tujuannya untuk apa sih? Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga, prevent atau mencegah agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang atau unauthorized access tidak dapat dilakukan. Terus firewall bekerja dengan mengamati paket IP atau TCP Internet Protocol yang melewatinya. Firewall juga biasanya melakukan dua fungsi. Pertama, fungsi IP filtering dan fungsi proxy. Nah, ini cara kerja firewall. Dengan meneliti paket-paket yang lewat firewall itu dan mencocokkannya dengan melihat daftar atau rules yang diberikan kepadanya. Firewall blocks certain traffic while allowing other traffic to pass. Ini bahasa Inggrisnya yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya adalah masalah dari firewall. Firewall tidak dapat melakukan sesuatu yang berarti pada user yang berada di dalam atau insider tadi, yang tujuannya untuk mencuri data, merusak perangkat keras dan perangkat lunak, dan dapat memodifikasi program tanpa perlu pendekatan melalui jaringan. Jadi firewall itu kelemahannya ya orang dalam. Kalau orang dalamnya main, firewall tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, firewall dapat mengontrol lalu lintas yang melewatinya dengan efektif, namun tidak ada yang bisa ia lakukan
untuk lalu lintas yang tidak melewatinya, atau sistem backdoor. Jadi ada juga sistem yang tampak oleh firewall juga, dan juga ada sistem yang tidak tampak oleh firewall, namanya sistem backdoor. Firewall tidak dapat melindungi dan melawan ancaman-ancaman baru yang kompleks. Jadi firewall itu kita harus menulis rules. Kelemahan kedua itu adalah firewall harus menulis rules-nya, atau kita harus menulis rules ke dalam firewall kita, kayak gitu. Selanjutnya, firewall tidak dapat melindungi dan melawan virus. Jadi firewall itu khususnya untuk paket filtering saja, tapi tidak untuk virus, kayak gitu. Jadi kalau diserang oleh virus, firewall tidak berdaya, kayak gitu. Nah, terus ada dua pendekatan aturan di firewall. Pertama itu adalah default allow, atau mengizinkan semua lewat kecuali yang terdaftar. Nah, yang kedua adalah dilarang lewat kecuali yang terdaftar. Itu default DNI, dilarang lewat kecuali yang terdaftar itu boleh masuk. Kalau yang default allow semuanya diizinkan, kayak gitu. Nah, honeypot ini apa sih? Fungsinya honeypot di firewall, untuk firewall di jaringan itu apa sih? Tujuannya adalah untuk memanipulasi suatu server. Contohnya server kita di A nih, tapi supaya tidak terbaca atau supaya tertipu seorang hacker atau attacker di internet itu, kita buat sebuah server bohongannya, atau server victim gitu loh, supaya yang ketika attacker itu menyerang, server victim lah yang dapat, bukan server utama kita gitu. Itu adalah honeypot. Nah, selanjutnya adalah access list. Access list ini apa sih? Access list ini adalah mengontrol secara tepat apa yang datang dan keluar dari jaringan dalam suatu pertanyaan. Misalnya, kita dapat menolak atau memperbolehkan semua ICMP yang datang ke seluruh alamat IP, terkecuali untuk sebuah ICMP yang tidak diinginkan. Jadi access list itu dia bekerja itu beriringan dengan firewall, begitu. Nah, selanjutnya adalah network vulnerability. Network vulnerability adalah kerentanan jaringan, gitu loh. Biasanya itu lewat network attack. Nah, network attack itu dibagi menjadi dua, dan network attack melalui dalam atau internal, ada juga network attack melalui eksternal. Nah, yang paling berbahaya mana sih? Yang paling berbahaya adalah yang internal. Nah, internal network vulnerability ini adalah kerentanan terjadi karena terlalu banyaknya bandwidth dan hambatan yang terjadi di jaringan internal. Sedangkan eksternal adalah kerentanan yang terjadi karena ancaman seperti DDoS attack dan penyadapan data jaring. Jadi kalau internal itu kayak kelebihan bandwidth untuk mengelola suatu jaringan. Selanjutnya adalah tipe dari serangan jaringan. IP address spoofing adalah teknik di mana seorang hacker mencoba untuk memanipulasi IP address yang tersedia di jaringan lokal tersebut, seakan-akan dia itu orang dalam, tapi bukan orang dalam, kayak gitu. Di sini contohnya itu adalah antara A dengan B. A-nya itu adalah victim IP address, sedangkan B adalah real address, yang mana si seorang hacker tersebut seakan-akan menjadi real address dari PCB, yang mana tujuannya untuk mengetahui lalu lintas komunikasi data apa saja yang ada di komunikasi A dengan B, kayak gitu. Nah, ketika si hacker itu sudah dapat data-data atau informasi yang dibutuhkan, dia langsung keluar dari akses tersebut atau jaringan tersebut dan menutupi lubang yang sudah dibuat oleh dia. Kayak gitu contoh dari IP address spoofing. Nah, selanjutnya adalah denial of service attack. Denial of service attack ini adalah seorang attacker tujuannya adalah untuk membanjiri paket ICMP ataupun paket data ke arah server. Tujuannya untuk mematikan server tersebut atau mengambil alih server tersebut. Maka dari itu si attacker itu membanjiri paket-paket data yang akan dikirimkan ke PC server tujuan, kayak gitu. Sedangkan serangan selanjutnya adalah session sniffing. Session sniffing adalah attacker ini mengambil sesi dari seorang korban tersebut. Tujuannya untuk menganalisis apa saja yang sudah dilakukan oleh korban tersebut di web server. Contohnya di sini adalah web server, kayak gitu. Trojan horse ini adalah serangan berbentuk melalui virus komputer. Jadi dia seorang attacker ini membuat virus, terus dia sebarkan ke internet. Nah, di internet itu virus tersebut bisa melalui iklan-iklan yang ada di internet disebarkan ke korban-korbannya. Habis itu apabila virus itu sudah nempel di tubuh korban-korbannya atau di komputer korbannya, maka virus tersebut sudah dapat atau trojan tersebut sudah dapat mengendalikan atau mendapatkan akses ataupun data-data yang penting pada user tersebut. Adalah trojan. Selanjutnya adalah access list. Tadi kita lanjutin. Tujuannya access itu apa sih? Untuk mencegah traffic yang tidak diinginkan dalam jaringan, baik untuk mencegah hacker menyusup ke jaringan atau hanya mencegah pihak tertentu agar mereka tidak menggunakan sistem yang bukan haknya. Metode untuk
membatasi penggunaan layanan secara selektif, yaitu dengan membuat daftar layanan mana yang boleh diakses maupun tidak. Akses list juga dapat digunakan untuk menyaring update routing agar paket sesuai dengan prioritas dan quality of service. Seperti itu fungsi atau tujuan dari akses list. Ini caranya seperti ini. User A dia daftarin ke switch, terus itu didaftarin lagi ke router. Jadi untuk memberikan akses itu dia harus daftar ke routernya atau ke network adminnya. Pengatur itu ada di router. Apabila diizinkan atau ditolak, maka kalau diizinkan dia langsung ke internet, atau enggak sudah dapat akses internet. Kalau dia ditolak maka dibalikin ke user A lagi. Begitu pula di user B, dia didaftarin dulu ke router atau di firewall router. Habis itu kalau dia diizinkan baru dia bisa dapat internet, atau kalau dia tidak diizinkan maka tidak dapat akses internet. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah encryption protokol menggunakan security protocol. Protokol adalah format message yang dipakai untuk berkomunikasi dalam sistem jaringan. Beberapa protokol keamanan diantaranya adalah Secure Socket Layer atau SSL. Nah, SSL ini biasanya digunakan untuk mengamankan komunikasi antara browser web dengan server web atau web server. Yang mana SSL membuat sebuah link terenkripsi antara klien dan server yang memerlukan komunikasi dengan aman. Ini adalah proses encryption atau data encryption. Nah, selanjutnya adalah Simple Key Management for Internet Protocol. SKIP ini adalah protokol pertukaran secret key yang beroperasi di bawah layer IP dalam protokol komunikasi TCP/IP. Metode ini dapat dipakai untuk menyediakan keamanan yang transparan antar entitasnya. Dan terakhir adalah security protokol pada jaringan adalah IPsec atau Internet Protocol Security Extension. IPsec sendiri adalah protokol keamanan yang didefinisikan untuk jaringan IP yang beroperasi pada layer network dalam protokol komunikasi TCP dan IP. Itu adalah pengertian atau fungsi protokol yang ada pada jaringan, protokol keamanan pada jaringan. Ini adalah gambar umum OSI yang sudah pernah diangkat. Nah, tunneling ini apa sih? Tunneling merupakan pembentukan jalur khusus secara virtual antara klien dengan server melewati jalur publik yang dihasilkan berdasarkan proses sinkronisasi yang terjalin antara klien dan server. Prinsip tunneling dalam remote access yaitu merupakan suatu jalur khusus yang memanfaatkan dua sesi antara AC dan DNS dengan memakai suatu aturan yaitu control message dan data message dalam proses pembentukan dan pemutusan jalur tunneling itu yang ada pada tiap-tiap metode remote access di dalam virtual private network. Nah, selanjutnya adalah enkapsulasi. Enkapsulasi ini secara umum merupakan sebuah proses pembungkusan yang membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya. Paket enkapsulasi ini terjadi ketika sebuah protokol yang berada pada lapisan yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada lapisan yang lebih tinggi dan meletakkan data ke format data yang dipahami oleh protokol tersebut. Dalam OSI model, proses enkapsulasi yang terjadi pada lapisan terendah umumnya disebut sebagai framing. Nah, di paling rendah lagi, ketika dari framing sudah jadi atau dikecilkan lagi menjadi bahasa mesin, yaitu bit gitu. Nah, implementasi dari enkapsulasi adalah virtual private network atau data authentication. Nah, VPN ini diartikan sebagai sebuah teknologi komunikasi private yang menggunakan fasilitas IP public seperti internet sebagai backbone yang memungkinkan seseorang dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakan untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal suatu instansi perusahaan secara aman. Karena menggunakan konsep enkapsulasi paket-paket data yang melewati jalur tunneling tadi. Tunneling itu adalah jalur untuk virtual private network. Kalau virtual private network adalah proses dari pembungkusan tunneling tadi. Nah, implementasi VPN itu ada set to set VPN. Nah, implementasi ini kayak gini. Implementasi jenis ini menghubungkan antara dua kantor atau lebih yang letaknya jauhan, baik kantor yang dimiliki perusahaan itu sendiri maupun kantor perusahaan mitra kerjanya. Contohnya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah remote access VPN. Jenis VPN ini digunakan oleh pegawai perusahaan yang ingin terhubung ke jaringan khusus perusahaannya dari berbagai lokasi yang jauh dari perusahaannya. Untuk beberapa situasi, remote client mungkin memiliki akses langsung ke TCP/IP
seperti internet. Ini contoh implementasi remote access VPN ini adalah ketika kalian punya akses internet di rumah, terus lebih besar di akses internet di rumahnya atau bandwidth di rumahnya itu lebih besar daripada bandwidth yang ada di kampus. Contohnya kalian lagi pakai jaringan kampus tapi jaringan kampus lola, terus kalian ingin mengambil bandwidth yang ada di rumah itu bisa dengan cara remote access VPN namanya. Dengan bukan VPN tapi metodenya namanya remote access. Nah, IPsec tadi udah dijelaskan kan. Nah, ini adalah SSL. Jalur antara SSL ini tadi sudah dijelaskan juga ya. Jalur antara user ke server dienkripsi dibungkus. Orang tidak dapat menangkap atau capture paket-paket data yang lewat. SSL itu mulanya dikembangkan oleh Netscape. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan server WWW adalah dengan menggunakan enkripsi pada komunikasi pada tingkat soket. Nah, ini adalah SSL. Nah, ini adalah proses proses handshake-nya atau proses terjadinya enkripsinya. Selanjutnya adalah implementasi SSL itu apa sih? Ya, HTTPS. HTTP dulunya HTTP itu Hypertext Transfer Protocol, tambah pakai S jadi security atau secure. Nah, HTTPS adalah versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari WWW. Ditemukan oleh Netscape Komunikasi Corporation untuk menyediakan authentication dan komunikasi tersandi dan penggunaan dalam komersil elektris. Selain menggunakan komunikasi plain text, HTTPS menyajikan data sesi menggunakan protokol SSL ataupun TLS. Kedua protokol tersebut memberikan perlindungan yang memadai dari serangan. HTTPS itu menggunakan port 443. Ini bedanya HTTP dengan HTTPS. Kalian tanyakan. Oke, TLS itu apa sih? Merupakan versi terbaru dari SSL. Nah, selanjutnya adalah Intruder Detection System atau IDS. IDS ini adalah sistem pemantau atau monitoring system digunakan untuk mengetahui adanya tamu tak diundang atau adanya serangan. Intruder itu adalah serangan atau tamu yang tidak diundang. Sebuah IDS dapat berupa IDS berbasis jaringan, komputer atau berbasis host. Sistem ini dapat memberitahu admin melalui email maupun melalui mekanisme lain seperti melalui trigger ataupun alert. Ada sebuah software yang dibuat untuk IDS itu sendiri. Ada berbagai cara untuk memantau adanya intruder atau tamu tidak diundang. Ada yang bersifat aktif dan pasif. IDS cara yang pasif misalnya dengan memonitor log file. Contohnya software IDS antara lain adalah Autobus untuk mendeteksi probing dengan memonitor log file. Terus ada yang kedua adalah Courtney dan Portsney mendeteksi probing adalah port scanning dengan memonitor paket yang lalu lalang. Port Sentry bahkan dapat memasukkan IP penyerang dalam filter TCP wrapper atau langsung dimasukkan ke dalam berkas. Nah, selanjutnya adalah aplikasinya adalah software adalah Shadow dari Sans. Dan terakhir adalah aplikasi IDS adalah Snort yang biasa digunakan oleh seorang IT network engineer untuk mengetahui deteksi serangan dari luar atau intruder detection system. Ini Snort ini adalah mendeteksi pola pada paket yang lewat dan mengirimkan alert jika pola tersebut terdeteksi. Jadi Snort ini dia harus dibuatkan dulu rulesnya. Contohnya rules mana nih yang bakal dibuat. PS ini adalah lawan jenisnya dari IDS. Ini adalah untuk mengatasi serangan apabila sudah dideteksi. Cara untuk mengatasi serangan tersebut atau deteksi dari serangan tersebut dengan cara ini. Jadi IPS itu naruhnya bisa di mana aja, bisa di router atau di firewall. Belum firewall, habis itu ada di IPS-nya di DMS, terus ada juga di jaringan internal. Nah, ini Snort IDS adalah software untuk mendeteksi intrusi pada sistem. Mampu menganalisa port dan mendeteksi segala macam serangan dari luar. Mampu menganalisa real-time traffic dan logging IP OS fingerprint. Snort bukanlah software yang sulit, tapi perlu banyak latihan karena banyak komen-komen yang harus digunakan. Nah, ini contohnya paket untuk mengetahui paket sniper. Jika kita ingin menampilkan TCP header ke layar, coba perintah seperti berikut. Nah, ini penggunaan Snort gini. Nah, ini contohnya. Ini selanjutnya Telnet. Telnet itu adalah implementasi dari remote access. Ini cara kerja Telnet. Nah, Telnet dan SSA. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Cukup sekian dari presentasi materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.